Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Kali ini saya akan membahas salah satu tugas mekanika klasik yang telah diberikan beberapa waktu lalu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Langsung saja kita menuju ke soal yang sudah saya crop di layar itu. Diadakan perubahan nama untuk variabel-variabel y dot dan x, yaitu y menjadi theta, y dot menjadi theta dot, dan x menjadi r. Ini mengubah dari kartesian ke polar, begitu lebih tepatnya. Fungsi f berbentuk f sebagai fungsi dari theta, theta dot, dan r itu sama dengan akar 1 plus r kuadrat theta dr kuadrat. Kemudian dari tabel integral dicantumkan di soal ya, itu untuk membantu kita. Integral dr per r kali akar r kuadrat min c kuadrat sama dengan 1/c sekant pangkat min 1 atau r ke sekant gitu ya, r per c plus konstannya theta 0. Soalnya A, tulis persamaan Euler untuk sistem di atas. Baik, kita mulai dari soal poin A ya. Persamaan Euler itu dr ya, ini dari do f do theta dot min do f do theta sama dengan 0. Oke, kita akan mencari tahu dulu. Maaf, ini bukan theta dot ya, tapi theta aksen ya. Karena turunan theta terhadap r itu kan turunan spasial, bukan turunan terhadap waktu ya. Tetanya theta aksen gitu. Oke, kita akan mencari dahulu do f do theta aksen atau parsial f parsial theta aksen ya. Theta aksen salah tulis gini ya, dari 1 plus r kuadrat ini theta aksen ya. Jadi theta aksen itu adalah d theta per dr itu kuadrat, ini pangkat setengah, jadinya nanti adalah setengah dikalikan 2 r kuadrat theta aksen ya, per jadinya ini 1 plus r kuadrat theta aksen kuadrat ya, pangkat setengah. Oke, jadi nanti adalah r kuadrat theta aksen kita bagi dengan akar 1 plus r kuadrat theta aksen kuadrat begitu. Kemudian untuk turunan terhadap theta ya, parsial f parsial theta itu sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini tidak mengandung theta, yang ada hanyalah turunan theta terhadap r ya. Sementara ini r kuadrat 0 ya, maka kita peroleh bahwa di dt ya, dari r kuadrat theta aksen kita bagi dengan akar 1 plus r kuadrat theta aksen kuadrat sama dengan 0. Karena turunannya terhadap t sama dengan 0, maka dia akan sama dengan suatu konstanta gitu. Maka ini sama dengan r kuadrat theta aksen kita bagi dengan akar 1 plus r kuadrat theta aksen kuadrat sama dengan c ya. Maka kita peroleh ya nanti bahwa r pangkat 4 kita kuadratkan ya, kali theta aksen kuadrat kita bagi dengan 1 plus r kuadrat theta aksen kuadrat sama dengan c kuadrat. Oke, kita kalikan silang, r pangkat 4 theta aksen kuadrat sama dengan c kuadrat kali 1 plus r kuadrat theta aksen kuadrat. Oke, nah kita pilih theta aksen kuadrat kali r pangkat 4 min c kuadrat r kuadrat sama dengan c kuadrat. Oke, nah kita pilih theta aksen kuadrat sama dengan c kuadrat dikalikan dengan ini r pangkat 4 min c kuadrat r kuadrat, bisa kita tuliskan sebagai r kuadrat kali r kuadrat min c kuadrat ya. Maka theta aksennya itu adalah c kita bagi dengan r kali akar dari r kuadrat min c kuadrat. Nah ini kan sama dengan theta aksen itu kan sama dengan d theta per dr ya. Maka d theta ini kita tuliskan c kita bagi dengan r kali akar r kuadrat min c kuadrat dr ya. Maka kalau saya mencari nilai theta ya, ini kita integralkan ya sesuai dengan tabel tadi ya, maka kita peroleh c dikalikan ya berdasarkan tabel tadi kan 1/c kali sekant pangkat min 1 ya,
R per C plus konstanta theta 0 ya. Ini saling menghilangkan, kita peroleh secant pangkat min 1 R per C plus theta 0 ya. Ini theta fungsi dari R gitu. Oke, yang ini soal poin AB sudah selesai. Kemudian oh ya, tadi yang ini persamaan Euler Lagrange ini A ya. Sementara ini jawaban B ya, B. Sementara yang C untuk theta 0 sama dengan 0. Ya, untuk saya agak lupa soalnya. Oh, theta 0 sama dengan 0. Oh ya, benar ya. Untuk theta 0 sama dengan 0 ya, maka ini sama dengan 0, maka theta R itu sama dengan secant pangkat min 1 R per C ya. Selanjutnya kita bisa peroleh bahwa R per C sama dengan secant theta ya. Oke, kita turunkan terhadap C, terhadap theta ya, d theta dari R per C sama dengan d theta dari secant theta. Oke. Ini saya batasi saja biar tidak mengganggu ya. Maka kita akan peroleh bahwa ini kan seperjanya keluar kali dr d theta ya. Sementara yang ini turunan dari secant theta itu adalah tangan theta dikalikan dengan secant theta ya, dengan sangat mudah turunan ini. Kemudian kita tahu bahwa secant theta itu R per C, maka R per C kali tangan theta ya. Oke, kita peroleh 1 per C itu sama dengan R per C, saya lupa menuliskan 1 per C dr d theta. Oke, sama dengan R per C tangan theta, kita coret C nya ya. Maka kita akan peroleh ya bahwa sebentar ya, benar, kita peroleh bahwa R kali d theta dr itu akan sama dengan 1 per tangan theta atau kotangan theta gitu. Sangat mudah saya rasa. Kemudian yang soal nomor 2, massa bergerak pada bidang XY dengan fungsi Lagrange berbentuk seperti ini ya, di mana Q1 sama dengan X, Q2 sama dengan Y, ini koordinat umumnya. L sebagai fungsi X, X dot, Y, dan Y dot, ini 2 dimensi ya, koordinat kartesian. Ini setengah mx dot kuadrat plus setengah my dot kuadrat minus mgy. Sementara kendalanya berbentuk Y sama dengan ax kuadrat dengan A suatu tetapan. Perintah A, tulis Lagrange, fungsi Lagrange dalam bentuk Lx x dot. Mungkin ini maksudnya menuliskan bukan fungsi Lagrange, tapi persamaan Euler Lagrange gitu ya. Persamaan Euler Lagrange. Oke. Pertama terhadap oh, mohon maaf, benar ya, fungsi Lagrange ya. Bukan persamaan Euler Lagrange. Kalau persamaan Euler Lagrange kan yang di B ini persamaan ya. Maaf. Jadi fungsi dalam bentuk L itu oke, kita tuliskan lagi ya, persamaan Lagrange itu kan Lx x dot dalam y dot ini kan setengah mx dot kuadrat tambah setengah my dot kuadrat minus mg kali y ya. Oke, kita tahu bahwa y itu kan sama dengan ax kuadrat, maka kalau dy per dt atau y dot itu sama dengan 2ax x dot ya. Oke, 2ax x dot. Kemudian kita masukkan ini ke dalam y dot, sementara y-nya kita ganti dengan ini. Oke, maka kita peroleh L fungsi x dan x dot itu sama dengan setengah mx dot kuadrat tambah setengah my dotnya itu ini ya, 2ax x dot kuadrat min mg ax kuadrat. Oke, kita akan peroleh setengah mx dot kuadrat tambah ini 2m, ini karena 2 kali 2 4 bagi 2 ya, 2ma kuadrat x kuadrat x dot kuadrat minus mgax kuadrat gitu. Sangat mudah. Kemudian yang soal poin B,
persamaan Euler-Lagrange ya. Oke. Kita turunkan di dt ya. Ini parsial R parsial X dot ya. Min parsial L parsial X sama dengan 0. Oke, kita cari dulu nilai dari masing-masing parsial L parsial X dot ya. Parsial L parsial X dot ini sangat mudah, tentunya ini akan sama dengan mx dot dijumlahkan dengan 4 m kuadrat x dot ya. Sementara parsial L parsial X itu akan sama dengan, ini mudah ya, 4m kuadrat x dot kuadrat kita minkan 2m gax ya. Sangat mudah. Selanjutnya kita tuliskan ya, ddt dari turunan terhadap x dot tadi adalah mx dot tambah 4 m kuadrat x dot min ya 4 m kuadrat x dot kuadrat min 2m gax ya. Ini sama dengan 0, maka kita peroleh ini mx double dot ya. Ini tambah dengan kita turunkan dulu yang ini apa namanya, sebentar oh yang ini dulu ya, yang x dulu, jadinya 8m kuadrat nanti x dot kuadrat kalikan x ya, ditambah dengan turunan terhadap x dot ya, yang x dot genetik turunan maksudnya, sama dengan 4m kuadrat x kuadrat kali x double dot min ini ya 4m kuadrat x dot kuadrat tambah 2m gax sama dengan 0. Oke. Maka kita bisa mencoret ya, mengeliminasi ini m-nya ya. M-nya ini kita bagi biar tidak mengganggu. Oke, maka kita peroleh ini x double dot dikali 1 ya, tambah ini sebentar, x dot x kuadrat. Oh, ini bisa menghilangkan ya, maksudnya bisa mengurangkan 8a kuadrat x dot kuadrat x, ini 4a kuadrat x dot kuadrat, jadi 4 ya, 4a kuadrat sebentar. Oh, maaf, yang ini ya. Oke, 4a kuadrat x kuadrat. Oke, kita jumlahkan dengan yang tadi, pengurangan tadi, 4a kuadrat x dot kuadrat x. Oke, dijumlahkan dengan 2g kali x sama dengan 0. Oke, saya rasa sangat mudah. Kemudian nomor 3 ya. Terakhir ini, massa bergerak pada bidang x, y dengan fungsi Lagrange dalam koordinat polar berbentuk G1R, G2 theta, ini koordinat umumnya dalam polar ya. L fungsi R dot theta dot, ini setengah mr dot kuadrat plus setengah mr kuadrat kuadrat min setengah kr kuadrat, dimana kendalinya berbentuk R sama dengan R besar, yang dimana R suatu tetapan. Perintahnya adalah yang poin A itu persamaan Lagrange dengan kendala untuk bagian R. Oke. Kita tuliskan dulu R-nya itu kan setengah mr dot kuadrat plus setengah mr kuadrat theta dot kuadrat min setengah kr kuadrat. Oke, kendalanya itu berbentuk R sama dengan R ya, di mana FR-nya itu adalah R min R ya, sama dengan 0. Oke, persamaan Lagrange bagian R dengan kendala ya. Bagian R dengan kendala itu akan berbentuk ini parsial L parsial R min parsial T dari parsial L parsial R dot, ini plus lambda kalikan parsial R F parsial R sama dengan 0 ya. Parsial L parsial R saya langsung saja
Saya rasa teman-teman sudah familiar dengan ini. Hasilnya adalah M R theta dot kuadrat min KR ya, min DDT dari do R dot ya, itu hasilnya adalah MR dot, kemudian plus lambda turunan F terhadap R 1 ya. Oke, sama dengan 0. Maka kita peroleh bahwa min KR plus MR theta dot kuadrat min MR double dot plus lambda sama dengan 0 ya. Oke, selanjutnya kita mencari persamaan theta ya, persamaan Lagrange bagian theta dengan kendala. Oke, persamaan Lagrange bagian theta dengan kendala. Oke, itu nanti parsial L parsial theta dot min DDT dari parsial L, maaf ini bukan theta dot ya, tapi theta ya. Oke, ini theta dot gitu, plus lambda kali parsial R parsial theta sama dengan 0. Ini turunan terhadap theta dot, theta itu 0 ya, karena L tidak bergantung theta. Ini DDT d theta dari d theta dot ya, parsial L parsial theta dot itu adalah MR kuadrat theta dot. Oke, ini tambah turunan F theta 0 ya, 0 sama dengan 0. Nah, kita peroleh bahwa DDT dari MR kuadrat theta dot sama dengan 0 ya. Maka MR kuadrat theta dot ini adalah suatu yang konstan gitu. Selanjutnya yang poin C, persamaannya dengan hasil soal A dan B, carilah lambda 1 ya. Oke. Dari yang poin A dan B. Oke. Dari poin A kita peroleh ini ya, min KR ya, plus MR theta dot kuadrat min MR double dot plus theta. Kita ambil saat R sama dengan R besar ya. Maka konstan ya, R-nya ini R double dot 0 ya. Maka kita peroleh min KR ya. Kita peroleh min KR besar plus MR theta dot kuadrat ya, ini plus lambda sama dengan 0 ya, plus ya lambda sama dengan 0. Oke, maka kita peroleh bahwa lambda itu sama dengan KR dimin MR theta dot kuadrat gitu. Oke, kita dapatkan nilai dari lambdanya. Oke, selanjutnya kita akan mencari poin D ya. Apa yang terjadi jika lambda sama dengan 0? Lambda 1 sama dengan 0 ya. Lambda 1 sama dengan 0 itu artinya tidak ada kendala ya pada sistem. Lambda 1 sama dengan 0, tak ada kendala sama saja pada sistem ya, sistem tidak terkendala ya, tidak terconstrain gitu. Maka kita peroleh ini K kalikan R min MR theta dot kuadrat sama dengan 0. Kalau kita coret R-nya gitu ya, maka ini theta dot kuadrat sama dengan K per M. Kita peroleh bahwa batas ini ya, theta dot sama dengan konstan ya, K per M, artinya theta dot atau kecepatan sudut partikel itu nilainya konstan gitu. Baik, sampai sekian untuk tutorial pada hari ini. Sampai bertemu kembali. Jika ada pertanyaan silakan komen di YouTube HMPF UGM atau bisa bertanya-tanya kepada HMPF ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.